Kali ini, tim menuju makam sesepuh para wali, yakni Syekh Jumadil Kubro, yang makamnya terletak di Makam Troloyo, Desa Sentono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nanti laporannya di sini Pak, ada bayarnya. Di sini boleh ya? Mundur. Mundur. Oh nggih. Golek aduman Pak. Oh mepet mriki to. Makam Troloyo ini berasal dari bahasa Citra Pralaya. Citra artinya, tanah yang luas, laya, artinya pati. Dengan kata lain, Citra Pralaya ini memiliki arti tempat yang luas dan dikhususkan untuk orang beragama Islam yang sudah meninggal dunia. Seperti kebanyakan perilaku orang Jawa yang sulit mengucapkan Citra Pralaya, maka, disingkat saja menjadi Troloyo. Di dalam kompleks makam Troloyo ini, ditemukan beberapa nisan bercorak Islam dengan angka tahun 1350 dan 1478. Setidaknya, ada 19 nama yang dimakamkan di makam Troloyo ini. Di antaranya Syekh Al-Cusen, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomoyo, Patas Angin, Nyai Roro Kepiur, Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ngudung, Raden Kumdowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jailani, Syekh Kohar, serta Ratu Ayu Kencono Ungu. Kayak meme. Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit. Nama lengkapnya Syekh Jamaluddin Al-Husin Al-Akbar, memiliki jalur keturunan Nabi Muhammad dari ayahnya Sayyid Zainul Husain. Sejak kecil Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, Syekh Jumadil Kubro kecil, mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Makkah dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah dan ilmu-ilmu yang lain. Syekh Jumadil Kubro merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia merupakan golongan penyebar agama Islam pertama di wilayah Nusantara.
Karena kemahirannya dalam berdakwah, ia diperintahkan oleh Sultan Turki Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan Kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi, karena ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukannya. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga beliau sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Surabaya, Bu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan Kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam. Dalam kompleks makam Troloyo terdapat salah satu kompleks makam yang paling luas. Bangunannya memiliki desain cungkup atau bangunan beratap dan berdinding dari ukiran kayu jati. Di bawah cungkup inilah Syekh Jumadil Kubro dimakamkan sehingga tidak heran bila banyak dikunjungi peziarah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro sendiri lahir pada tahun 1349 Masehi di kota Samarkand, dekat kota Bukhara, wilayah negara Azerbaijan, dan Syekh Jumadil Kubro wafat pada 15 Muharram 857 Hijriah, 1465 Masehi. Beliau wafat berusia 116 tahun, dan dimakamkan di Desa Troloyo, Mojokerto. Makam Syekh Jumadil Kubro memiliki area sangat luas. Sebuah pendopo yang ditutupi gerbang kayu kokoh melingkupi makam Syekh Jumadil Kubro. Tembok dan gapura area makam Troloyo kental akan nuansa Kerajaan Majapahit. Yakni, tembok putih yang tinggi kurang lebih 1,8 meter, terbuat dari batu bata besar membatasi pelataran makam.
Sebagai penghubung ada jalan setapak antar pelataran. Dadi, Pak. Dadi. Pak Ari, Pak. Awin. Troloyo memiliki luas sekira 3,5 hektar. Setiap kompleks dikelilingi oleh tembok khas Majapahit dengan hiasan lambang Surya Majapahit, menempel di dinding yang memiliki 4 pelataran atau 4 kompleks makam besar. Di pinggir kompleks tumbuh beberapa pohon beringin yang usianya ratusan tahun, teduh, tinggi menjulang. Haul nggak, Pak Diran? Nama asli Sunan Ngudung adalah Raden Usman Haji. Beliau adalah putra Sunan Gisik, atau Ali Murtado, kakak Sunan Ampel dengan Rara Siti Taltun atau R.A. Maduretno binti Aryo Baribin. Atau dengan kata lain, beliau masih keponakan Sunan Ampel dan sepupu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau Sunan Ngudung menikah dengan Nyi Ageng Maloka atau Siti Syariah Putri Sunan Ampel. Dari perkawinan tersebut lahir Said Jakfar Shodik alias Sunan Kudus, Dewi Sujina, istri Sunan Muria.